silakan yang kelas menyiapkan kelasnya. Silakan kita berdoa. Membaca surah An-Nas dimulai dari ta'awuz. Angkat tangan. Hadir Pak ya. Yang pertama Azia Kasanovia. Hadir Pak. Nomor 2 Muhammad Dino Al-Hafsi. Hadir Pak. Yang ketiga Felpi Aulia. Hadir Pak. Yang keempat Hifta Angelina Henry. Hadir Pak. Muhammad Zaki. Hadir Pak. Rizky Mubarak. Hadir Pak. Rahmatul Ikhlas. Hadir Pak. Faldo. Hadir Pak. Ya, jangan lupa anak-anak Bapak untuk selalu bersemangat, disiplin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan nanti agar tidak terlambat untuk pergi ke sekolah. Ya, gitu ya. Itu sebagai motivasi dari Bapak pada hari ini. Baiklah, Bapak mau bertanya dulu. Lihat Bapak bertanya. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Apa ayat yang menyuruh kita untuk berpuasa kemarin? Surah Al-Baqarah ayat 183. Apa saja ketentuannya? Ada syarat dan ya, itu adalah pelajaran
pikiran anak-anak Bapak? Ada tak? Apa pertanyaannya? Kenapa sholat tarawih itu cepat ya? Terlalu cepat. Bagaimana? Kenapa dia cepat? Apakah seperti itu sholat tarawih yang seharusnya? Tidak ya. Cepat-cepat tidak, ada yang tinggal. Adabnya salah satunya itu tumanina. Kalau tumanina itu adalah dengan cara lemah lembut. Tidak boleh cepat-cepat seperti patokan. Apa itu tarawih? Secara bahasa tarawih artinya santai, santai atau beristirahat. Ya, santai. Ya. Sedangkan secara istilah adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Bisa tak sholat tarawih ini dikerjakan di luar Ramadan? Tidak. Tidak, karena sholat tarawih ini merupakan salah satu ibadah yang disunahkan dikerjakan pada bulan Ramadan. Adapun hukum sholat tarawih ini adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dan jadilah kita melaksanakan sholat tarawih. Salah satu kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu adalah melaksanakan yang namanya tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Harus dengan tartil dan sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Dalam kita melaksanakan tadarus itu adalah bisa tak satu orang saja melaksanakan tadarus? Tidak bisa. Karena dalam bertadarus itu ada yang membaca ayat dan ada yang mengoreksi dan mendengar. Ada yang salah nanti ayat dibaca oleh temannya, maka yang lain mengoreksi. Makanya dalam tadarus Al-Quran itu harus dibaca dengan tartil dan sesuai dengan ilmu. Nah, itu tadarus Al-Quran. Apa lagi yang selanjutnya? Nah, selesai melaksanakan sholat tarawih. Tadi kan sudah tuh melaksanakan tadarus. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ikhlas. Tanya apa dulu ya? Apa ya sedekah yang pada ikhlas lakukan? Membagi makanan kepada tetangga. Kepadanya dulu, apakah sedekah itu hanya kepada manusia? Tidak. Siapa yang punya hewan peliharaan di sini? Bagaimana sikap kita terhadap hewan peliharaan itu? Ya, kalau kepada tumbuhan, kalau kita punya bunga, tentu kita sih. Dan kalau agar dia bagus, kita pupuk. Apakah sedekah itu hanya kepada manusia? Tentu tidak. Kepada semua makhluk. Itulah materi kita pada hari ini, yaitunya mengenai memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Sampai di sana, ada tak anak-anak Bapak yang kurang mengerti atau ada tak yang ingin ditanyakan? Coba, apa? Mengapa bersedekah harus dengan hati yang ikhlas? Ada tak anak-anak Bapak yang tahu jawabannya? Kenapa harus dengan hati yang ikhlas? Kenapa harus dengan hati yang ikhlas? Ada tak? Karena kalau tidak dengan hati yang ikhlas tidak akan dapat pahala. Karena kalau tidak dengan hati yang ikhlas tidak akan mendapatkan pahala. Itu dia. Kalau kita tidak dengan hati ikhlas, tentu percuma apa yang kita lakukan, kita sedekahkan, karena tidak dihitung oleh Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Karena mungkin dia bersedekah hanya ingin dipuji oleh orang.
Sangat bagus sekali jawaban dari Rizky. Kita tepuk tangan untuk Rizky. Itulah materi kita tentang memperbanyak kebaikan. Ada berapa kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Yang pertama, Salat tarawih. melaksanakan ibadah berupa salat tarawih. Yang kedua, Puasa bulan Ramadan. apa ya? Tadarus. Apa yang kedua? Tadarus. Yang ketiga, bersedekah. Apakah hanya kepada manusia saja? Alhamdulillah, anak-anak Bapak sudah paham mengenai materi memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Sekarang saatnya berdiskusi. Ya, yang pertama Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Khadijah, kelompok 1, kelompok Khadijah. Ini kelompok 2, kelompok Fatimah. Ini kelompok 3, yaitu kelompok apa? Aisyah. Adapun yang akan anak-anak Bapak diskusikan, perhatikan berikut ini. Ini kita yang akan kita diskusikan. Video ini sudah kita tonton tadi kan? Adapun yang akan anak-anak Bapak diskusikan, silakan. Ini yang mendiskusikannya adalah semua kelompok. Semua kelompok. Khadijah juga mendiskusikan, kelompok Fatimah juga mendiskusikan, kelompok Aisyah juga mendiskusikan. Adapun yang akan didiskusikan adalah yang pertama, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih yang baik. Tadi kan kita sudah menonton. Berdasarkan video tersebut, apa yang harus diperbaiki? Bagaimana sholat tarawih yang baik itu dikerjakan? Siapkan pertanyaan ya. Jangan lupa masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan untuk kelompok lain. Ya, silakan. Waktu diskusi Bapak beri sebanyak 10 menit. Ya. Apa ada kesulitan? Dan apa dari diskusinya? Gunakan bukunya sebagai sumber. Apakah ada kesulitan anak-anak Bapak? Silakan gunakan bukunya sebagai sumber. Tentang apa tadi? Tentang apa diskusinya? Sholat tarawih. Bagaimana sholat tarawih yang baik dan benar di kampung kita? Bagaimana sholat tarawih yang baik? Silakan masukkan ke dalam diskusi. Kelompok yang ini mengajukan saya yang pertama Pak. Kelompok mana? Ada Pak? Baiklah, kami dari kelompok Fatimah membacakan hasil diskusi kami. Dengan cara remah lembut dan santai, salat tarawih terbagi menjadi 2 macam, yaitu salat tarawih 8 rakaat 2 salam dan 20 rakaat 10 salam. Membaca Al-Quran harus secara tartil dan sesuai dengan ilmu tajwid dan makhraj. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah dengan mengetahui menghafal huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul madhi ahkamul waqaf wal ibtidah. Ya, itulah hasil diskusi kelompok Fatimah. Ya, yaitu ada macam-macam ilmu yang dipelajari dalam tadarus Al-Quran seperti makharijul huruf, ya, sifatul huruf dan lain-lain. Nah, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan kelompok Aisyah bertanya kepada kelompok Fatimah.
Baiklah kami dari kelompok Aisyah ini bertanya kepada kelompok Fatimah. Apa yang maksud dengan mengambil huruf? Kelompok Aisyah bertanya kepada kelompok Fatimah, apakah yang dimaksud dengan makharijul huruf? Salah satu ilmu dalam ilmu tajwid itu adalah makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Silakan kelompok Fatimah. Baiklah kami dari kelompok Fatimah akan menjawab pertanyaan dari kelompok Aisyah. Mengambil huruf yaitu tempat keluarnya. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ya, itu jawaban dari kelompok Fatimah. Beri tepuk tangan dulu. Itulah hasil diskusi kita. Ya, sekarang kita mengerjakanlah dengan masing-masing anak bapak silakan buat latihannya di buku latihan. Yang mana pertama soalnya jelaskan pengertian sholat tarawih. Nah, silakan jawab di buku latihannya apa itu sholat tarawih tadi secara bahasa, secara istilah apa dia sholat tarawih. Ya, silakan lempar jawabannya dikumpul. Nah, latihannya silakan dikumpulkan. Nah, baca di sini. Buka di sini buka. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dijelaskan. Silakan ke kelas untuk bagikan bukunya. Kami ke kelas begitu. Kita masuk kepada kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak bapak setelah belajar ini? Alhamdulillah senang. Apa ada yang mengantuk tak? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya. Ada sekarang ada anak-anak bapak yang bisa menyimpulkan apa hasil pelajaran kita pada hari ini? Tata cara sholat tarawih yang baik dan benar dan bertadarus yang baik dan benar. Bagaimana cara sholat tarawih tadi? Ada dua. Yang pertama, sholat tarawih 8 rakaat dilakukan dengan dua salat. Adapun dua sholat tarawih 20 rakaat dengan 10 kali salam, yaitu dua rakaatnya kita melakukan satu salam. Dan yang kedua tentang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Karena apa? Karena satu orang membaca dan yang lainnya mendengarkan dan mengkoreksi apakah sesuai tidak ia dengan ilmu